Hai semuanya, di sini saya akan memberikan beberapa tutorial yang perlu kita lakukan pada GF Akuntansi. Langkah awal, kita klik aplikasi GF Akuntansi. Lalu, apabila teman-teman belum pernah membuat data sebelumnya, klik buat data baru. Lalu, kita perlu melakukan beberapa setup pengaturan pada aplikasi GF Akuntansi. Berikutnya, teman-teman klik lanjut untuk memulainya. Menu selanjutnya ialah lokasi. Teman-teman akan diminta untuk memilih lokasi penyimpanan folder. Lalu, pilihlah lokasi yang teman-teman inginkan, setelah itu klik lanjut. Berikutnya adalah menu profile. Teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa informasi lebih detail tentang perusahaan teman-teman. Di menu ini, teman-teman perlu mengisi nama, alamat, heading pada laporan, serta singkatan perusahaan. Setelah klik lanjut, akan muncul menu paket. Pada bagian jenis paket yang Anda pilih, silakan teman-teman tentukan paket yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Pada kali ini, kita perlu mengisi beberapa paket, diantaranya ialah paket accounting platinum, modul dasar, cash control, GL control, dan buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Selanjutnya ialah jenis usaha. Pada menu kali ini, teman-teman akan diminta untuk memilih jenis usaha perusahaan. Namun, pada kali ini kita akan memilih jenis usaha distributor. Lalu, pada metode perhitungan, teman-teman juga akan diminta untuk memilih metode yang akan digunakan. Pada kali ini, kita akan memilih metode average atau rata-rata, lalu klik lanjut untuk menu berikutnya. Berikutnya ialah menu mata uang. Di sini teman-teman akan memilih mata uang yang akan digunakan dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan perusahaan. Di sini kita hanya perlu memilih IDR dan SGD, lalu klik lanjut. Pada bagian selanjutnya ialah menu pembelian. Aplikasi akan meminta teman-teman untuk mengatur preferensi dan detail terkait proses pembelian barang atau jasa perusahaan. Pada kali ini kita akan memilih beberapa menu pembelian, yaitu purchase order dan pembelian dan retur pembelian. Lalu kita akan masuk kepada menu selanjutnya. Tab selanjutnya ialah penjualan. Bagian ini akan berfokus pada pengaturan transaksi dan alur kerja yang berkaitan dengan penjualan. Ada beberapa jenis yang harus kita aktifkan. Yang pertama yaitu quotation, sales order, penjualan eceran, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, serta membuat daftar tagihan hutang. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ialah tahapan terakhir. Pada kali ini, teman-teman akan diminta untuk mengkonfirmasi dan menyelesaikan semua pengaturan yang telah dibuat. Klik proses untuk menyimpan semua pengaturan yang telah dibuat tadi. Langkah awal yang dilakukan setelah buat data baru ialah buka data. Klik buka data untuk melakukan beberapa pengaturan awal. Setelah klik buka data, maka tampilan GF Akuntansi akan secara langsung menampilkan username dan password. Lalu isilah username dan password. Setelah itu, klik OK untuk melanjutkan step selanjutnya. Setelah selesai, maka aplikasi GF Akuntansi akan secara langsung menampilkan nama teman-teman pada layar utama dengan nama yang telah diisi pada awal setup aplikasi. Tahapan membuat data karyawan. Klik master file pada menu utama, selanjutnya klik karyawan. Lalu pada layar utama, klik kotak biru kanan atas untuk mengisi nama-nama karyawan perusahaan teman-teman. Maka teman-teman akan diminta untuk mengisi biodata karyawan. Apabila telah selesai, klik simpan, dan apabila teman-teman sudah selesai untuk menginputnya, klik tutup. Selanjutnya ialah tahapan mengisi nama vendor perusahaan. Klik master file pada menu utama, lalu klik vendor pada layar utama yang akan secara otomatis muncul pada GF Akuntansi. Berikutnya, klik kotak kanan biru atas untuk menginput vendor perusahaan. Lalu isilah informasi yang ditampilkan mulai dari alamat hingga berapa lama waktu kredit yang dibutuhkan. Lalu, klik simpan dan klik tutup apabila telah selesai menginputnya. Lalu, apabila teman-teman ingin melihat semua data-data yang telah teman-teman input sebelumnya, klik semua data, maka semua informasi data yang telah diinput sebelumnya akan muncul. Lakukan hal serupa setiap teman-teman ingin melihat semua data-data informasi yang telah teman input. Tahapan membuat daftar dan informasi pelanggan. Klik pelanggan pada master file, lalu klik kotak kanan biru atas untuk menginput informasi mengenai data pelanggan perusahaan. Lalu, isilah beberapa informasi yang perlu diisi terkait dengan data dari pelanggan perusahaan. Lalu, klik simpan apabila telah mengisi semua informasi yang dibutuhkan, lalu klik tutup apabila telah selesai untuk menginputnya. Tahapan membuat item satuan.
Klik item pada master file, lalu klik bulat hijau kiri atas untuk menginput item satuan yang diperlukan perusahaan. Berikutnya, klik kotak biru atas sebelah kanan untuk menginput semua item tipe satuan dan kode yang diperlukan perusahaan. Lalu, input seluruh data dan simpan, kemudian klik tutup apabila Anda telah menyelesaikan seluruh tipe satuan yang diperlukan perusahaan. Tahapan membuat nama akun pada kode perkiraan. Klik System Setup pada master file, lalu klik kode perkiraan, maka GF akuntansi akan menampilkan seperti pada gambar. Berikutnya, klik 2 kali pada current asset, lalu klik tambah dan isi semua informasi yang dibutuhkan mulai dari ID, ACC, golongan, nama, IDR, hingga saldo awal. Pada bagian detail, lalu klik simpan. Lalu teman-teman juga dapat mengkoreksi data apabila mengalami kesalahan. Lalu klik koreksi data. Tahapan menambah judul pada kode perkiraan. Berikutnya, apabila teman-teman ingin menambah judul seperti pada gambar yang dilingkari pada akun aset yang telah tertera, klik Fixed Asset, lalu klik kanan, lalu klik tambah data dan isi semua informasi pada bagian header, mulai dari kode, nama akun yang ingin ditambah, lalu klik simpan. Lakukan hal serupa jika teman-teman ingin menambah akun pada liabilitas, ekuitas, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah tahapan membuat GL. Klik menu utama pada GF akuntansi, lalu klik GL. Selanjutnya, klik aktiva tetap pada layar utama di GF akuntansi teman-teman. Lalu, pilihlah building mana yang teman-teman ingin isi. Setelah teman-teman klik building yang ingin diisi, biasanya gambar pada building akan berubah menjadi seperti buku yang terbuka. Lalu, klik kotak biru sebelah kanan atas untuk mulai menginput data perusahaan teman-teman. Maka, GF akuntansi akan secara langsung menampilkan kotak informasi seperti pada gambar tersebut. Maka, isilah semua informasi yang dibutuhkan mulai dari tanggal beli, kode, nama, IDR, hingga usia susut. Lalu, klik simpan dan klik tutup apabila teman-teman telah menyelesaikan seluruh inputan yang dibutuhkan. Lalu, apabila teman-teman ingin melihat semua data yang telah diinput sebelumnya, klik semua data, maka GF akuntansi akan secara langsung menampilkan data-data teman-teman. Lakukan hal serupa pada building yang ingin teman-teman input datanya. Tahapan membuat daftar pembelian. Klik pembelian pada master file, lalu klik kembali pembelian. Setelah itu, klik kotak biru sebelah kanan atas, maka isilah semua informasi yang telah tertera. Yang perlu kita isi yaitu nama vendor, nomor kode yang dibutuhkan. Setelah itu, klik kotak biru tambah yang berada di tengah. Setelah klik tambah, maka GF akuntansi akan menampilkan informasi mengenai stok barang perusahaan teman-teman. Isilah beberapa informasinya mulai dari kode, jumlah pembelian barang, satuan kode barang, hingga harga pada barang. Lalu, klik masuk list dan lakukan hal yang sama pada setiap data-data pembelian barang perusahaan teman-teman. Apabila teman-teman telah selesai, lalu klik tutup untuk mengakhiri. Lalu, klik simpan. Maka GF akuntansi akan menampilkan beberapa instruksi untuk pencetakan faktur pembelian. Klik yes untuk setiap instruksi yang muncul. Setelah itu, maka GF akuntansi akan menampilkan bukti faktur pembelian perusahaan teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk setiap stok pembelian agar teman-teman mendapatkan bukti faktur pembelian tersebut. Dan jangan lupa untuk menyimpan setiap bukti transaksi tersebut. Lalu, klik F12 untuk setiap kegiatan pada GF akuntansi. Tahapan untuk membuat daftar penjualan. Klik penjualan pada master file, lalu klik kembali penjualan pada layar utama GF akuntansi teman-teman. Setelah itu, klik kotak biru atas sebelah kanan untuk menginput semua data penjualan perusahaan teman-teman. Maka, GF akuntansi akan menampilkan beberapa informasi yang perlu diisi mulai dari nama pelanggan hingga nomor PO. Isilah semua informasi tersebut, lalu klik kotak biru tambah yang berada di tengah. Selanjutnya, GF akuntansi akan menampilkan beberapa informasi mengenai penjualan pada perusahaan teman-teman. Isilah semua informasinya mulai dari kode, jumlah penjualan barang, satuan kode barang, hingga harga pada barang. Selanjutnya, klik masuk list dan lakukan pada hal yang sama untuk setiap data-data penjualan barang pada perusahaan teman-teman. Lalu, klik tutup untuk mengakhirinya. Berikutnya, klik simpan, lalu
GF Akuntansi akan menampilkan beberapa informasi untuk mencetak invoice, lalu klik semua dan klik yes, maka GF Akuntansi akan menampilkan invoice penjualan perusahaan teman-teman. Lakukan hal yang sama pada setiap barang penjualan agar perusahaan mendapatkan invoice penjualan tersebut. Dan jangan lupa untuk menyimpan setiap bukti transaksi dan untuk selalu klik F12.